Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau siang ini ya, udah siang. Siang ini saya juga akan membahas masalah tetap masih berkaitan dengan Pak Yosep. Karena memang Pak Yosep ini lagi masif nih ya. Banyak kesini-kesini banyak diberitakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Amelia dan Ibu Tuti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik, saya akan coba membahas masalah adanya pernyataan Pak Yosep sekali lagi yang diwawancari oleh salah satu host di channel YouTube-nya Koin 1077. Saya dapat komplainan nih dari Koin 1077, kenapa kan tidak menyebutkan nama. Begini, Mbak Koin, Mbak siapa namanya saya nggak tahu ya. Mbak Koin aja, Mbak Koin 1077 ya. Jadi bukan tidak mau menyebutkan nama, tapi pada saat saya upload, saya ini kan gini, saya ini kalau ngupload itu tidak pernah ditulis dulu atau apa, nggak di skip. Saya itu apa yang ada di pikiran saya langsung tuangkan. Jadi pada saat saya mengupload itu real langsung dari pikiran saya gitu, nggak dikonsep dulu gitu. Jadi makanya kalau saya tidak menyebutkan kemarin, bukan berarti saya tidak mau menyebutkan ya, tetapi saya otaknya lagi pikir gitu ya. Jadi mohon maaf nih kepada Koin 1077, bukan saya tidak mau menyebutkan nama ya. Dari awal juga saya kan sudah bilang bahwa saya salut sama channel ini kan, itu yang pertama saya sampaikan itu kan, bahwa saya salut sama channel ini bisa tembus ke beberapa saksi ya, saksi Yosep, saksi Mimin, saksi Yoris, saksi siapa lagi, Arigi, saksi Pak Kades, kemudian terakhir saksi Diki, bisa tembus juga, itu luar biasa. Kalau makanya saya bilang luar biasa saya sama Koin ini, Koin 1077 ini ya. Dan saya tidak tahu siapa Anda, saya tidak peduli siapa Anda, yang penting Anda berani tembus, itu luar biasa. Kita tidak boleh menahan rasa untuk mengatakan bahwa itu bagus ya. Karena kalau memang bagus ya kita utarakan bagus, dan saya akui itu bagus, bisa tembus. Saya pribadi belum tentu bisa. Ya, terlepas ada yang bilang katanya ininya biar aja lah, saya tidak peduli, yang penting channel memang bagus gitu, saya akuin. Termasuk sampai ke Diki aja bisa tembus, itu luar biasa. Tapi kalau bisa ke semua saksi, jadi biar merata gitu loh ya. Kan masih ada saksi-saksi yang lain yang belum diwawancara kan sama Mbak ya. Kan ada saksi Wahyu belum, Kosasi, Opik, termasuk juga saksi Danu barangkali ya. Silahkan aja, saya apresiasi. Baik, jadi itu saya akan membahas adalah masalah masih tentang Pak Yosep ya. Karena memang Pak Yosep ini banyak sekali di media sekarang ini muncul, dan kita dengar ini pernyataannya ya dari channel Koin 1077. Saya izin ya, terima kasih sebelumnya ya. Luar biasa. Ya, Bapak Kombes itu ya. Subandia Kombes. Luar biasa, siap. Salam hormat buat beliau. Sudah melihat konten dari MBS yang terbaru tentang foto CCTV yang tersiar. Oh iya, saya juga masih heran. Kok bisa tersiar itu CCTV sampai bisa bocor begitu, kan itu ranah penyidik. Saya kurang tahu sebenarnya itu. Berarti sudah melanggar daripada kode etik. Itu sebetulnya kode etik daripada, kan itu yang harus lebih, ini kan yang namanya penyidik dan penyelidikan itu. Itu yang heran, apa itu sampai bocor begitu gitu. Bocor ya Pak ya. Apa berarti apa benar potongan foto itu adalah Pak Yosep? Saya nggak berani bicara seperti ya atau tidak, karena kan itu ranahnya masih ranah penyidik gitu. Jadi saya nggak bisa mengungkapkan masalah itu. Kebetulan pada waktu itu mungkin kita pun tidak terasa dalam pemeriksaan. Ini dalam pemeriksaan kita nggak sadar pada waktu itu. Di situ ada. Jadi
sedikit noda dekat kancing, terus di bawahnya ada sedikit lagi, sedikit setitik gitu ya, setitik gitu, bukan ini. Itu noda juga itu di celana. Jadi pada waktu itu langsung kita dipoto, langsung dibuka itu di kantor polisi. Oke, saya tidak akan membahas masalah nodanya, tapi saya membahas masalah bocornya ya, yaitu adanya ini bocor menurut pernyataan Pak Yosep bahwa ini adalah ranahnya penyidik dan bisa bocor. Berarti baru sekarang keluar dari media, kan seperti itu ya. Baru keluar dari media dan sekarang bocor. Ya sekarang satu tinggal tanyakan aja kepada yang punya channelnya, dari mana dapat sumber beritanya, kan gitu ya. Kemudian kedua adalah kita lihat tadi kita dengar, maaf, Pak Yosep sendiri pada ditanya bahwa itu Pak Yosep mengatakan saya tidak bisa menjawab, ya, saya tidak bisa menjawab, kata Pak Yosep. Coba kita dengar kembali ya. Jadi saya nggak bisa mengungkapkan masalah itu kebetulan pada waktu itu. Ranahnya masih penyidik, jadi belum bisa menjelaskan siapa itu. Tapi Pak Yosep sendiri sudah mengatakan bahwa itu adalah bocor. Berarti kalau misalkan dia bocor seolah-olah mengiyahkan, tapi dia kemudian selanjutnya tidak mengiyahkan. Dalam artian barangkali tidak mau mengatakan iya dan tidak karena itu ranah penyidik. Nah kembali lagi, kalau ini sudah ranah penyidik, kembalikan lagi sumbernya dari mana kok bisa tembus atau bisa bocor, kan gitu ya. Nah, sebenarnya poin ini adalah poin sebenarnya secara tidak langsung ini suatu mempertunjukkan bahwa ini adalah alat bukti yang sudah ada di pihak kepolisian. Dan apakah alat bukti ini menjadikan sebagai sumber atau sebagai hal yang krusial atau tidak, tentunya itu hanya ada pihak kepolisian. Cuman kita hanya bisa meyakinkan, oh ternyata CCTV itu ada yang bergerak, ya. Berarti yang selama ini dibilang bahwa tidak ada titik-titik CCTV, sekarang kita buktikan berarti adanya CCTV yang memang memantau beberapa saksi. Nah, kalau misalkan ada, ini pembuktian bahwa CCTV di dekat dengan TKP, itu pembuktian bahwa sudah bekerja, ya. Titik CCTV itu ada yang bekerja. Nah, sekarang kalau sudah tertangkap misalkan dari CCTV yang ada di itu, ya, kemudian ditangkap oleh CCTV itu adanya disinyalir kalau memang itu betul gambar Pak Yosep, ya, kalau memang benar dari ciri-ciri kan itu dari gambarnya kan, walaupun Pak Yosep belum mengatakan bahwa dia karena itu masih ranah penyidik. Tapi kalau memang benar itu, misalkan benar, berarti betul CCTV sekarang bekerja. Nah, berarti ada sumber-sumber yang bisa menjadikan sebenarnya ini keterangan istimewa sebenarnya, alat bukti yang sangat istimewa kalau sampai CCTV melihat pergerakan daripada saksi. Dan ini bisa dilihat waktu-waktunya yang krusial apa tidak. Dan sebenarnya kalau sudah ada CCTV ini, kalau kita berpikiran harusnya ya, dengan ada CCTV ini ke arah-arah pengungkapan itu harus lebih cepat harusnya, karena jelas-jelas bahwa ada beberapa CCTV memang yang hidup di sana yang bisa menangkap beberapa saksi. Sekali lagi kalau memang itu benar ya, bahwa yang ada di CCTV itu adalah salah satu saksi ya. Baik, demikian materi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.